Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data. Pertemuan yang ketiga. Ini kita akan membahas tentang data definition language. Setelah sebelumnya kita membahas tentang review basis data dan relasi antar tabel dan bagaimana transformasi antara dari entitas relationship diagram ERD ke relasi antar tabel. Di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana membuat. Jadi setelah kita bisa membuat relasi antar tabelnya, ya, sekarang kita akan membuat bagaimana relasi antar tabel tadi kita buat di database, ya, kita buat di database dengan data definition language, ya istilahnya, yaitu perintah SQL yang digunakan untuk melakukan atau mendefinisikan, ya, dari relasi antar tabel menjadi struktur database, ya. Jadi ini sudah mulai teknis ngoding, ya. Sudah mulai teknis ngoding. Untuk bahasan yang nanti kita akan lakukan adalah membuat atau create, kemudian mengubah, alter, kemudian ini ada dua, ya, ada alter, ada rename. Yang berikutnya adalah menghapus, ya, drop. Nah, ketiga ini masuk ke dalam data definisi, ya, data definition language kalau dalam SQL nanti. Kemudian create, di sini dia membuat, ya. Di sini nanti kita akan melakukan create dalam database, kemudian tabel dan seterusnya. Untuk di pertemuan ini saya akan membahas dulu tentang bagaimana membuat database dan membuat tabel. Dua ini dulu, ya. Database yang perlu saya review lagi adalah kumpulan beberapa tabel yang mempunyai relasi. Nah, kemudian biasanya database itu, nama database itu mengambil dari nama sistem biasanya. Misalkan Siakat atau akademik, kemudian pos atau toko, kemudian perpustakaan, bisa juga yang lain, ya, tergantung nama sistemnya. Kemudian tabel itu adalah kumpulan dari beberapa field atau atribut, ya. Kemudian minimal, keterangannya adalah minimal mempunyai satu primary key, maksimalnya semua field dengan kasus tertentu, ya. Jadi umumnya itu satu, ya. Bisa juga maksimal itu berarti bisa juga semua field bisa jadi primary key, ya, satu atau lebih, ya. Jadi minimal ada satu. Kemudian view itu nanti akan kita gunakan sebagai virtual tabel, ya. Jadi tabel yang tidak nyata fisiknya, ya, virtual itu, ya. Kalau tabel yang ini itu ada fisiknya, maksudnya fisiknya itu ada bentuk tabelnya. Tapi kalau ini itu tabel yang dibuat virtual, ya, sebagai view. Nanti ada yang seperti itu. Kegunaannya nanti akan saya jelaskan di pertemuan pas kalau kita membahas tentang view, ya. Kemudian stored program. Ini bahasan inti dari mata kuliah saya sebenarnya. Jadi kita nanti membuat program atau alur sistem, ya, dalam program itu dalam suatu database, ya. Kemudian di compile ini maksudnya itu dijadikan satu package, gitu, ya, dan disimpan. Simpan nanti gunanya untuk kita jalankan nanti. Jadi dan dijalankan, gitu, ya. Stored program, jadi program yang disimpan dalam suatu database. Kemudian nanti ada trigger. Trigger itu di sini sebenarnya adalah hubungan antar tabel yang ada aksi dan reaksi, ya. Ada aksi dan reaksi. Di sini pengertiannya adalah prosedur yang berhubungan dengan suatu tabel dan akan aktif atau dikerjakan pada saat kejadian tertentu pada suatu tabel. Jadi misalkan ini ada tabel, ada suatu aksi di sini, nah nanti akan menimbulkan reaksi atau mungkin respon, ya. Jadi bisa satu tabel atau dari dua tabel yang berhubungan, ya. Seperti contoh yang saya berikan kemarin adalah stok, ya. Bagaimana stok itu akan berkurang atau bertambah ketika ada event
pembelian atau penjualan barang. Jadi stok otomatis akan nambah sendiri, ya, dan akan berkurang jika terjadi suatu penjualan barang. Dan bisa juga nanti kita akan melakukan cek penjualan itu akan dijalankan ketika stok itu ada. Ketika stok itu minim atau bahkan tidak ada, akan memberi respon kepada sistem bahwa stoknya minim atau stoknya habis. Nah, jadi tidak langsung otomatis semua akan dikurangi terus, ya. Ketika nanti itu akan dijalankan, nanti stoknya bisa min, ya, kalau tidak ada pengecekan. Ya, dengan trigger ini akan membantu sistem untuk melakukan cek sebelum dilakukan transaksi, gitu ya. Dan nanti ada indeks. Nanti lebih, kalau ini saya nggak fokus ke indeks ya, tapi nanti akan bisa Anda pelajari di link yang saya kasih di sini, ya. Jadi nanti bahasan kerja adalah sampai trigger. Berikutnya saya lebih ke teknis sekarang. DDL, ya, Data Definition Language, untuk database dan tabel. Yang pertama adalah kita buat nama database-nya sesuai dengan keterangan tadi yang sudah saya berikan, ya. Create database apa, gitu ya. Nah, berikutnya tabel dengan field. Di sini aturannya adalah tidak boleh ada spasi dalam penamaan tabel, juga field. Kemudian tidak boleh diawali dengan angka, ya. Jadi kalau mau dikasih angka bisa dikasih di tengah atau yang di bagian akhir, ya, jangan diawali dengan angka. Kemudian untuk mengakali spasi ini bisa dikasih dengan underscore kalau mau lebih dari 2 kata, ya. Nah, kemudian ada tipe data. Tipe data ini ada string, number, date, time, bulan, dan seterusnya. Yang sering dipakai adalah ini, ya. Nah, ini, ya. Kemudian string itu ada char, ada varchar, ya. Nanti akan saya jelaskan di praktikum, ya, apa bedanya. Kemudian number ini ada int, itu berarti bilangan bulat, float itu bilangan desimal. Ada juga nanti real, big int, dan macam-macam, ya. Jadi ada beberapa jenis. Kemudian ada date time, ini berkaitan dengan waktu. Ini date itu hari, ya, disebutkan tanggal, bulan, tahun. Kemudian bisa juga nanti time berarti nanti dikaitkan dengan waktu, ya. Kalau date time berarti ini dua-duanya, ya, tanggal dan waktu itu disebutkan, ya. Jadi nanti sesuai kebutuhan, bisa date, bisa time, atau date time. Kemudian bulan ini untuk jika kemungkinannya hanya ada 2, true atau false, bisa juga 1 atau 0, dan seterusnya. Kemudian di sini ada size. Ini adalah panjang atau ukuran field dari setiap field yang nanti dibuat, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan terlalu panjang karena nanti akan membuang beberapa karakter yang tidak perlu, ya, menyisakan karakter yang tidak perlu. Atau jangan juga terlalu pendek karena nanti dikhawatirkan ada karakter yang tidak bisa diterima. Maksudnya misalkan Anda mengisikan 10 karakter cuma Anda buat 5, berarti kan yang 5 akan terbuang. Yang masuk hanya 5, ya. Kemudian constraint, ya, ketetapan, ya, atau aturan. Nah, ini yang biasanya dipakai adalah primary key, foreign key, dan not null. Not null itu tidak boleh kosong. Tidak boleh tidak ada isinya, itu not null. Nah, ini foreign key, kunci tamu. Primary key adalah kunci primer atau kunci unik di setiap tabelnya. Kemudian banyak lagi. Ini yang sering dipakai, ya. Berikutnya, misalnya ini ada contoh tabel mahasiswa, ya, atau MHS. Di sini ada field, type size, sama constraint, ya. Di sini field ini misalkan ada NPM, nama, JK, TGL lahir, kode P. Kode P itu kode prodi. Ya, di sini NPM itu saya kasih tipe varchar, kemudian size-nya adalah 14, ya, saya hitung. Jadi lebih amannya kalau sebelum menentukan ukuran itu kita prediksi dulu NPM itu maksimal isinya ada berapa karakter, ya, maksimal, ya. Itu saya hitung misalkan 14, ya. Kemudian constraint-nya itu not null. Not null bisa, primary key bisa. Jadi tidak boleh kosong NPM itu. Ya, tidak boleh diisi, tidak boleh tidak diisi, maksudnya. Kemudian nama, ya.
Ya, kemudian ini tipenya varchar, tipenya maksimum saya kasih 40 karakter. 40 gini ya, 40 karakter ya, 40 huruf. Spasi juga terhitung kalau kan Adi Setiawan itu ADI itu 3, ada spasi 1, Setiawannya dihitung per berapa gitu ya. Kemudian JK. Nah, JK ini saya kasih char 1. Nanti mau saya isi kalau nggak L ya P, atau kalau nggak P ya W ya wanita, atau 1 dan 0 ya, 1 atau 0. Bisa juga bulan. Jadi kalau bulan itu berarti true atau false. Saya pilih karakter karena nanti saya lebih jelas milih identifikasinya ya. L itu laki-laki ya, L. P itu perempuan, atau 1 itu laki-laki, 0 perempuan. Jadi tidak perlu kita tulis LAKI spasi min LAKI karena cuma ada 2 kemungkinan ya. Yang umum cuma ada 2 kemungkinan, kalau nggak laki-laki yang perempuan. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, laki-laki atau perempuan. Jadi kita nggak membahas yang jenis yang ketiga atau yang lain ya. Jadi karena aja cuma 2 kemungkinan, saya kasih char 1 L atau P, bisa 1 atau 0 ya, dengan ketentuan yang tadi sudah saya jelaskan. JK ya, jenis kelamin. Kemudian TGL lahir, tanggal lahir. Ini bisa tipenya date time atau date saja. Ya, jangan time ya, kalau time itu cuma waktu, tidak menentukan tanggalnya. Ya, tapi kalau mau dijelasin ya waktu lahir berarti kalau date time. Tapi kalau tanggal lahir bisa date saja atau date time. Ya. Kemudian kode P ini adalah foreign key dari tabel prodi. Saya kasih char 2. Jadi ini biar lebih jelas, nanti ada tabel prodi di sini. Tabel prodi yang nanti isinya kode P sama nama P, kode P-nya char 2, nama P-nya berapa karakter gitu ya. Terkoneksi ke sini, terrelasi ke tabel mahasiswa. Ini jadi foreign key-nya. Nah, bentuk query-nya seperti ini. Nah, jadi kemarin sudah saya contohkan di praktikum pertemuan kedua. Saya contohkan sekilas ya bagaimana membuat tabel, membuat database dulu, kemudian membuat tabel ya. Di sini create tabel, ini adalah sintaknya. MHS ini adalah nama tabelnya. Bisa mahasiswa, bisa MHS, kemudian diawali dengan kurung buka, diakhiri dengan kurung tutup. Nah, di dalamnya itu ada pertama adalah nama field, kemudian tipe data, ukuran, constraint, kemudian baru koma. Koma ini menandakan di bawahnya ini ada field yang lain ya, field berikutnya. Ya, berikutnya ada nama, varchar 40. Kalau constraint-nya tidak ada ya langsung di koma, di enter. JK char 1, TGL lahir, date time, koma, kode P char 2. Kemudian berikutnya ini adalah constraint lengkapnya. Ya, kalau di sini itu kan constraint yang di sampingnya field ya. Nah, ini saya lengkapi di sini. Jadi ada 2 cara. Bisa dua-duanya juga dipakai ya, salah satu, tapi maksudnya dua-duanya tuh kalau di sini sudah not null, sini jangan di not null lagi. Ya, biasanya itu yang di bawah ini adalah settingan primary key dan foreign key-nya. Di sini saya jelaskan primary key-nya npm. Bisa juga ditaruh di sini not null spasi primary key juga boleh. Ya, atau primary key saja, tidak usah dikasih not null juga boleh. Nah, di sini saya kasih contoh di bawah seperti ini karena ini kalau bentuknya nanti ada 2 field. Ya, primary key-nya ada 2 ya. Berarti nanti primary key npm koma apa itu ya. Itu jika ada lebih dari 1 field primary key-nya. Ya. Tapi bisa juga kalau cuma 1 ditulis seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, atau di sini langsung primary key gitu ya. Kalau primary key itu harus diisi. Jadi ibaratnya itu kalau primary key itu sama dengan not null. Ya, tapi not null itu sebenarnya bisa juga ditaruh di nama. Kalau not null itu ditaruh di nama, berarti
nama itu tidak boleh kosong, tapi boleh sama dengan yang lain. Tapi kalau primary key itu harus diisi dan tidak boleh sama. Jadi lebih constraint-nya itu lebih ketat primary key. Kalau not null itu berikutnya, not null itu hanya nggak boleh kosong itu aja, tapi boleh sama. Tapi ketika saya taruh primary key-nya saya paskan ke npm, berarti npm itu tidak boleh kosong dan tidak boleh ada yang sama di baris berikutnya. Nah, jadi lebih ketat ya. Ya, kalau nama ini kalau Anda harus isi ya, bisa dikasih isian not null JK. Jadi Pak kalau mau harus isi semua berarti gimana ya, not null gitu. Berikutnya foreign key ini adalah untuk settingan relasi antara prodi, ini ada tabel prodi ini dengan tabel MHS. Ya, hubungannya apa? Fieldnya apa? Prodi di kode P itu dijadikan referensi dalam mengisi kode P di MHS gitu ya caranya ya. Berikutnya ada alter dan rename. Ini kita gunakan untuk mengubah database, mengubah function, mengubah prosedur, mengubah tabel. Sini saya membahas mengubah tabel. Mengubah tabel di sini bisa mengubah nama tabel, bisa menambahkan atau mengubah field, bisa mengubah tipe data dari field. Ya. Bisa juga berikutnya adalah mengubah view, kalau ini belum saya bahas ya nanti. Kemudian drop itu berkaitan dengan penghapusan atau sudah ada dihapus gitu ya maksudnya. Di sini contohnya adalah menghapus database, menghapus tabel, menghapus view dan seterusnya. Sekali lagi kalau melakukan drop hati-hati ya, karena dikhawatirkan nanti ada karena tabelnya hilang berarti datanya juga hilang. Drop itu ya. Dan seterusnya nanti ini sampai indeks juga. Kemudian alter ya. Di sini alter itu menambahkan atau dan seterusnya. Kalau yang pertama adalah menambahkan foreign key. Jadi misalkan di sini tadi lupa belum Anda kasih settingan foreign key, Anda bisa melakukan alter di sini untuk menambahkan foreign key. Caranya gimana? Alter tabel toko ini adalah nama database-nya, contohnya ya, barang nama tabelnya. Jadi kalau Anda tadi dikaitkan dengan yang depan di atas, alter tabel akademik.mhs misalkan. Ya, kemudian bawahnya ada add constraint, menambahkan constraint FK kategori. Ini nama constraint-nya. Ya. Dengan tipe adalah foreign key pada field kode K. Referensi FK tadi referensinya didapat dari database toko, nama tabelnya adalah kategori, nama fieldnya adalah kode K. On delete berarti nanti ketika ada penghapusan di tabel kategori kode K1 dihapus, di tabel barang juga ikut terhapus on delete itu. Ya. Kemudian on delete cascade ya, maksud saya on delete cascade itu ini satu pasang tadi ya. Jadi ketika ada penghapusan di kode K di tabel kategori akan melakukan efek atau akan berpengaruh di tabel barang ya, jadi ada efeknya ketika dihapus. Kemudian juga on update cascade itu maksudnya ketika ada perubahan di kategori di kodenya, misalkan tadi kan K1 ya, ini saya ubah jadi K11. Ini di sini di tabel barang juga akan ikut berubah. Jadi on delete cascade ikut terhapus, on update cascade juga ikut berubah. Nah, ini sudah saya jelaskan artinya, nanti bisa Anda baca. Kemudian bagaimana cara alternya? Jadi selain tadi pakai query, ini query ya istilahnya, kita juga bisa langsung pakai klik gitu ya. Nah, di sini nanti akan saya singgung ketika praktikum ya. Karena ini kalau jika Anda pakai DB4G ya, kalau Anda pakai PHP MyAdmin nanti beda lagi. Ini saya lewati dulu. Nah, nanti efeknya seperti ini jika ada constraint foreign key. Ini seperti ini bentuknya. Jadi ada tabel kategori, sebagai primary key-nya adalah kode K.
dia menjadi foreign key. Nah ini foreign key-nya nih ya, dari tabel kategori ke tabel barang ya. Nah di sini di tabel barangnya dia juga punya primary kode B. Nah, ini primary key-nya di kode B, ini primary key-nya di kategori. Ya, di sini kode K karena berelasi dengan barang, dia sebagai foreign key di tabel barang. Ya, nah, bentuk ini, gambar ini itu akan muncul jika Anda pakai software ini. Jika Anda pakai software yang Express ini yang gratis. Nah, gitu ya. Jadi versi ini ada versi berbayar, ada versi gratis ya. Nah, ini versi gratisnya ya, Express Edition. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti jelas, oh ini constraint-nya primary key. Oh ini constraint-nya primary key dan FK kategori. Jadi kalau di constraint-nya cuma satu ya seperti ini. Kalau constraint-nya ada foreign key juga berarti nanti seperti ini. Jadi jelas. Kalau mau menjelaskan ke klien ya atau ke dosen penguji itu jelas ini ada berapa constraint. Ada satu Pak primary key saja, ada dua Pak primary key dan foreign key gitu. Contohnya gitu. Kemudian yang terakhir, bagaimana efek jika kita menggunakan foreign key. Nah, jadi ketika nanti Anda pakai DB4G, ketika nanti mengisi tanpa query ya, nah nanti ketika ini diklik ke bawah ada pilihannya ini ya, jadi ini seolah menggandeng ya atau berelasi dengan tabel kategori. Ini barang, ini kategori. Jadi ketika ini saya klik, ini tahu Superme itu masuk apa. Nah, masuk K4 kan ya harusnya. Jadi nanti ketik milih K4. Jadi kita tidak ngawur ya. Kita tidak asal-asalan dalam pengisian kode kategori dari tabel kategori. Ya karena cuma ada 4 pilihan ini. Ya misalkan ya. Jadi kita tidak mungkin mengetikkan di sini K5. Karena tidak jadi pilihan. Itu efek jika kita menggunakan foreign key gitu ya. Kemudian nanti jika menggunakan query ya seperti ini. Insert into barang values, nah gitu ya. Kalau ini kan langsung diisi di sini. Kalau tanpa foreign key, settingan foreign key nanti ininya tidak muncul. Otomatis Anda harus hafal kode kategorinya untuk barang tertentu. Nah, daripada dihafalkan lebih baik disambungkan sehingga nanti bisa kita klik bisa muncul seperti ini. Nah, itu ya. Itu efeknya. Nah, itu ya yang saya sampaikan di pertemuan ketiga ini berkaitan dengan data definition language ya, untuk masalah database dan tabel. Untuk dropnya nanti bisa langsung drop tabel apa ya. Tapi itu tidak saya singgung di pertemuan ini karena tidak saya contohkan ya, maksud saya, karena nanti efeknya kalau salah hapus ya nanti berbahaya ya. Jadi itu belakangan aja drop itu ya. Yang penting nanti kita buat, kemudian kita lakukan pengubahan ya. Nah, nanti pertemuan 3 ini akan kita praktekkan di praktikum pertemuan yang kedua di hari Jumat ya, di lab ya. Nah, gitu yang bisa saya sampaikan, silahkan nanti dipelajari. Nanti filenya ini akan saya taruh di virtual class, kemudian record video ini juga akan saya taruh di virtual class ya, linknya. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.